Halo teman-teman, perkenalkan, sini saya Rizky Alfiando dari Departemen Matematika ITS. Soal selanjutnya adalah yang pertama, selesaikan integral T kuadrat sin T dt. Nah, seperti cara pada integral parsial, di sini kita misalkan T kuadrat sebagai U dan sin T dt sebagai dv. Sehingga kita mempunyai du sama dengan 2T dt dan dikarenakan diketahui dv sama dengan sin T dt, maka V sama dengan cos T, sini kita berikan negatif. Sehingga menggunakan rumus integral parsial di mana UV, integral UdV adalah integral UdV adalah UV min integral VdU, maka kita tuliskan T kuadrat dikalikan dengan V-nya adalah min cos T dikurangi integral V-nya adalah negatif cos T, sedangkan DU-nya adalah 2T dt. Sehingga kita punya negatif T kuadrat cos T ditambah 2 kali integral T cos T dt. Nah, di sini kita menemukan bentuk integral kembali, sehingga kita selesaikan dulu untuk integral tersebut. Sehingga integral T cos T dt sama dengan, di sini kita misalkan T sebagai U dan cos T dt sebagai dv. Sehingga du sama dengan dt dan dv sama dengan cos T dt, sehingga V sama dengan sin T. Sehingga di sini bisa kita tuliskan T dikali dengan sin T dikurangi integral V-nya adalah sin T dengan du sama dengan dt. Sehingga hasil perhitungan integral untuk yang sebelah sini adalah T sin T min integral sin T adalah min cos T tambah C. Sehingga bisa kita tuliskan T sin T ditambah cos T plus C. Sehingga dari total yang awal bisa kita tuliskan integral T kuadrat sin T dt itu sama dengan min T kuadrat cos T, yaitu dari sini tadi, ditambahkan dengan 2 kali hasil integral yang sebelah kanan, yaitu T sin T plus cos T plus C. Sehingga hasil akhirnya adalah min T kuadrat cos T ditambah 2T sin T plus 2 cos T plus C. Di sini kita menemukan variabel yang sama, yaitu cos T, sehingga bisa kita keluarkan sebagai berikut. Cos T dikalikan dengan min T kuadrat plus 2 ditambah 2T sin T. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor berikutnya. Yaitu di sini kita punya permasalahan nomor 2. Yaitu integral cos inverse dari 3x dx. Nah, sedangkan di sini kita menemukan
variabel 3x dan dx. Sehingga kita lakukan perubahan dulu dengan integral substitusi, di mana misal y sama dengan 3x, sehingga dy itu sama dengan 3dx. Sehingga bisa kita ubah bentuknya menjadi integral. Sini kita kasihkan sepertiga. 3x-nya kita ubah jadi cos inverse y kalikan dengan d. Nah, baru dari sini kita misalkan cos inverse y ini sebagai du. Sorry. Ini kita misalkan dulu. Inverse y itu sebagai u. Lalu d ini kan sebenarnya 1 kali d gini. Kita misalkan sebagai dv. Sehingga di sini kita punya du sama dengan 1 per akar y kuadrat min 1 dy. Sedangkan dikarenakan dv sama dengan dy, sehingga v sama dengan y. Sehingga kita bisa tuliskan u-nya adalah cos inverse y dikalikan dengan y ditambah dikurangi integral v dv, di mana v-nya adalah y dan du-nya adalah 1 per akar y kuadrat min 1 y. Oke, mohon maaf. Sini di sini kita ada kesalahan sedikit, di mana ini dan di sini ya. Nah, seharusnya sini adalah negatif 1 per akar 1 min y kuadrat dy. Sehingga di sini kita punya negatif 1 per akar 1 min y kuadrat d. Sehingga bisa kita tuliskan y cos inverse y dikurangi dengan ini kita ketemu negatif berarti plus y per akar 1 min y kuadrat d. Nah, di sini kita harus menghitung hasil untuk integral yang sebelah sini. Sehingga kita lakukan perhitungan terlebih dahulu di sebelah sini saja. Integral y per akar 1 min y kuadrat d. Ini kita melihat bahwa di sini kita menemukan bentuk pecahan, sehingga kita misalkan u sama dengan akar 1 min y kuadrat. Sehingga kita tahu du-nya. Du-nya itu sama dengan setengah dikalikan dengan negatif 2y dikalikan dengan 1 min y kuadrat pangkat min setengah. Atau ini sama dengan min y per akar 1 min y kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, sorry, ini harusnya dy. Yang dengan dy. Sehingga bisa kita tuliskan y cos inverse y ditambah integral di sini adalah du min du. Sehingga bisa kita kerjakan y cos inverse y minus u plus c. Nah, sementara y-nya tadi itu adalah 3x, sehingga kita tuliskan
Oh, di sini ya, berarti di sini ada sepertiga dikalikan dengan 3x cos inverse 3x minus u. U-nya tadi adalah akar 1 min y kuadrat. Min akar 1 min y kuadrat. Plus c, sehingga c-nya adalah x cos inverse 3x min akar 1 min y kuadrat per 3 plus c. Ya, kayak gini. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Jadi kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu adalah e pangkat x cos x dx. Oh, sorry, di sini kita kehilangan integralnya. Di sini kita harus masukkan dulu integral. Nah, di sini bisa kita misalkan ini sebagai u dan cos x dx itu sebagai dv, sehingga kita dapat du itu sama dengan e pangkat x juga dx, dan dikarenakan dv-nya itu sama dengan cos x dx, maka v sama dengan sin x dx. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan menggunakan rumus UV min integral VU, integral V du, sehingga U-nya kita masukkan e pangkat x dan V-nya itu sin x dikurangi integral V-nya sin x. Sorry, ini kita udah kesalahan di sini ya. Sin x dikalikan dengan du-nya itu adalah e pangkat x dx. Nah, sehingga bisa kita tuliskan e pangkat x sin x min integral e pangkat x sin x dx. Di sini kita masih menemukan integral yang lain, berarti harus kita selesaikan terlebih dahulu. Misalnya kita selesaikan di sebelah kiri sini, sehingga integral e pangkat x sin x dx. Sehingga kita misalkan lagi ini u, ini dv, sehingga du sama dengan e pangkat x dx, dan dv-nya sama dengan sin x, sehingga v sama dengan min cos x. Sehingga bisa kita tuliskan e pangkat x ini bisa kita tuliskan e pangkat x dikalikan dengan min cos x dikurangi integral v-nya adalah min cos x, du-nya adalah e pangkat x dx. Sehingga di sini kita punya min e pangkat x cos x plus integral e pangkat x cos x dx. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sebelah sini, yaitu sama dengan e pangkat x sin x min, hasilnya adalah min e pangkat x cos x plus integral e pangkat x cos x. Cos x sini dx. dx. Nah, pertanyaannya tadi adalah e pangkat x cos x, sehingga bisa kita tuliskan integral e pangkat x cos x dx sama dengan e pangkat x sin x ditambah e pangkat x pangkat x cos x dx min e pangkat x cos x dx. Nah, di sini kan kita menemukan
integral yang sama, yaitu e pangkat x cos x dx, sehingga bisa kita satukan menjadi 2 kali integral e pangkat x cos x dx itu sama dengan e pangkat x dikalikan dengan sin x plus cos x, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu e pangkat x cos x dx itu sama dengan e pangkat x sin x plus cos x per 2. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yaitu berarti nomor keempat. Soalnya adalah integral sin pangkat 3x kali dengan cos pangkat dikalikan dengan cos pangkat 3x dx. Nah, kalau untuk integral dengan bentuk sin dikali cos, kita punya sifat atau definisi bagi berikut. Misal kita diberikan sin pangkat m dan cos nx dx, itu kita bisa melihat apakah m itu genap atau ganjil. Nah, di kasus ini m-nya itu sama dengan ganjil, sehingga yang dimisalkan itu adalah u sama dengan cos x. Sehingga kita tuliskan di sini u sama dengan cos x, sehingga du-nya itu sama dengan min sin x dx. Sehingga dari sini bisa kita ubah menjadi integral min dikalikan dengan sin kuadrat x dikalikan dengan cos pangkat 3x dikalikan dengan min sin x dx. Jadi kita tahu bahwa sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos kuadrat x. Sehingga di sini kita bisa tuliskan integral sin kuadrat x sebagai 1 min cos kuadrat x dikalikan dengan cos pangkat 3x dikali dengan min sin x dx. Nah, di sini kita misalkan u adalah cos x dan min sin x dx itu adalah u adalah du, sehingga integral 1 min u kuadrat dikalikan dengan u pangkat 3 dikalikan dengan du, ini adalah sama dengan integral u pangkat 3 min u pangkat 5 du. Sehingga diperoleh hasilnya adalah u pangkat 4 per 4 dikurangi u pangkat 6 per 6 plus c. Selanjutnya kita kembalikan nilai u bahwa u adalah cos x, sehingga sini kita tulis cos pangkat 4x per 4 min cos pangkat 6 d per 6 plus c. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5, di mana pertanyaannya adalah integral sin 3 theta cos 5 theta d theta. Nah, untuk bentuk seperti ini bisa kita gunakan definisi sin m theta dikalikan dengan cos m theta d theta, ini n, itu bisa dituliskan dengan bentuk lain seperti berikut, yaitu sin m theta kali cos n theta, itu hasilnya itu sama dengan sin m plus n theta ditambah sin m min n theta. Dibagi dengan 2.
Sehingga dari soal berikut bisa kita tuliskan menjadi sin 3+5 theta ditambah sin 3 min 5 theta per 2 d theta. Sehingga kini kita punya menjadi sin 8 theta per 2 ditambah ini di theta integral sin min 2 theta per 2 d theta. Ini min 2 theta di sini. Nah, sekarang kita misalkan untuk yang sin 8 theta per 2 ditambah. Nah, kita punya bahwa sin negatif X itu sama dengan negatif sin X. Sehingga ini kita bisa tuliskan sebagai min integral sin 2 theta per 2 d theta. Sehingga sin integralnya adalah min cos 8 theta per 8 kali 2 ditambah min cos 2 theta per 2 kali 2 plus C. Sehingga hasilnya adalah cos 2 theta per 4 min cos 8 theta per 16 plus C. Selanjutnya kita ke nomor 6. Nomor 6 itu integral sekant akar theta dibagikan dengan akar theta d theta. Nah, di sini kita bisa misalkan U itu sebagai akar theta, sehingga DU sama dengan 1/2 akar theta d theta, atau ekuivalen dengan 2DU itu sama dengan 1/4 akar theta d theta. Sehingga dari sini kita bisa ubah bentuknya menjadi integral dua kali sekant U DU sama dengan 2 kali integral sekant U DU, dimana integral sekant U itu adalah logaritma normal dengan fungsi sekant U ditambah tan U. Kita masukkan kembali nilai U sehingga sini adalah 2 kali ln sekant akar theta ditambah tan akar theta. Nah, kita masuk ke soal yang ke-7. Yaitu integral dari fungsi sekant pangkat 5 theta dikalikan dengan tan pangkat 3 theta d theta. Nah, untuk bentuk kayak gini, kita bisa melihat pangkat dari tan itu apakah ganjil atau genap. Nah, di sini kita melihat bahwa pangkat dari tan dan sekant itu ganjil semua, sehingga kita bisa tuliskan M sama dengan ganjil. Sehingga kita misalkan U-nya itu adalah sekant. Sedangkan kita tahu bahwa turunan sekant X itu adalah
Sekan X tan X dx. Sorry, ini semua theta ya. Theta. Nah, sehingga soalnya bisa kita bawa ke bentuk lain, yaitu integral sekan pangkat 4 theta dikalikan dengan tan kuadrat theta dikalikan dengan sekan theta tan theta d theta. Sedangkan sekan tadi adalah U, tetapi ini belum kita ubah ke U. Sedangkan tan kuadrat theta itu adalah sekan kuadrat theta min 1 dikalikan dengan sekan theta tan theta d theta. Sehingga kita bawa ke bentuk U, yaitu U pangkat 4 dikalikan dengan U kuadrat min 1. Ini sama dengan du, sehingga integral U pangkat 6 min U pangkat 4 du. Ini adalah U pangkat 7 per 7 min U pangkat 5 per 5. Di mana U-nya adalah sekan X. Sekan pangkat 7X per 7 min sekan pangkat 5X per 5 plus C. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu nomor 8. Permasalahannya adalah integral 0 ke pi per 9 dengan fungsi tan kuadrat 3x dx. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu U itu sama dengan 3x, sehingga du itu sama dengan 3 dx. Lalu karena basisnya kita ubah dari yang X menjadi U, maka kita lihat dulu saat X-nya itu sama dengan 0, maka U-nya juga sama dengan 0. Yang kedua, untuk U-nya sama dengan pi per 9, sorry ini X, berarti U-nya itu sama dengan pi per 3, sehingga integralnya berubah menjadi integral U sama dengan 0 sampai ke pi per 3 untuk fungsi tan kuadrat U du per 3. Sehingga hasilnya adalah integral U sama dengan 0 ke pi per 3 dari tan kuadrat U du. Nah, kita tahu tan kuadrat U bisa kita tulis dalam bentuk identitas trigonometri lain menjadi sekan kuadrat U min 1 du, sehingga hasilnya adalah sepertiga integral sekan kuadrat adalah tan U min U dengan batas 0 sampai pi per 3. Sehingga kita hitung hasilnya adalah sepertiga sini tan pi per 3 min tan 0 ditambah min pi per 3 min 0. Sehingga hasilnya adalah, kita cari dulu untuk hasil dari tan pi per 3, berarti adalah sin pi per 3 dibagi dengan cos pi per 3. Dimana sin pi per 3 itu hasilnya adalah setengah akar 3, sedangkan cos pi per 3 itu setengah, sehingga bisa kita tuliskan sepertiga dikali dengan akar 3 min 0 ditambah min pi per 3. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 3 per 3 min pi per 9. Terima kasih.